Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di langgar silaturahim ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah langgar silaturahim yang semoga dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan mengenai tanya jawab agama, memasuki bab masalah sholat qada, jamak dan kasar. Pertanyaan pertama yaitu adalah mengqada sholat. Pertanyaan dari pengajian pemuda Muhammadiyah di Banjarnegara bertanya, manakah pernyataan yang benar dari dua pernyataan ini? Mengqada puasa itu boleh, sedang mengqada salat itu tidak boleh. Mengqada salat itu boleh dengan alasan banyak kesibukan. Jawabannya adalah pernyataan yang benar ialah mengqada puasa itu ada dasarnya, sedang mengqada salat fardu karena kesibukan itu tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau orang tidak dapat melakukan salat pada waktunya karena halangan syar'i, tertidur atau lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan salat itu pada waktu ia telah bangun tidur, atau yang seperti dinyatakan oleh hadis riwayat Abu Qatadah, zakarul Nabi sallallahu alaihi wasallam naumakum anis salati faqala innahu laisa fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqadzati fa idza nasiha ahadukum salatan aw nama'anha falyusalliha idza zakaraha. Artinya, para sahabat memberitahukan kepada Nabi tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga. Maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur sehingga tidak mengerjakan salat, kerjakan salat apabila telah ingat. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan nilainya hadis itu sahih. Hadis kemudian adalah wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kaffarata laha ila zalika batala qaulahu ta'ala aqimis salata li dzikri. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa mengerjakan salat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada ganti kecuali itu. Dan beliau membaca ayat aqimis sholata la dzikri, yang artinya kerjakan salat untuk mengingat aku. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz ini menurut lafaz Bukhari, sedangkan lafaz dari Muslim berbunyi wal Muslim man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ayusalliha idza zakaraha. Artinya menurut lafaz Muslim yang berbunyi, barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur mengerjakan salat, maka gantinya ialah mengerjakan salat seketika mengingatnya. Hadis-hadis di atas menunjukkan cara melakukan salat apabila tidak mengerjakan salat wajib karena tertidur atau jika pada suatu salat wajib bukan karena lalai. Adapun dalam salat sunat, Nabi telah melakukan qada akan sunat fajar, sunat sebelum salat zuhur dan sesudahnya, serta sunat witir. Sejauh pemantauan yang dilakukan oleh kita, tidak didapati dasar melakukan qada dalam salat wajib karena kesibukan. Misalnya Pak Tani karena sibuk di sawah, pedagang sibuk di pasar, atau seorang olahragawan
bahkan seperti pada masa kampanye. Karena asik kampanye, mereka meninggalkan sholat asar. Sama halnya dengan anak muda yang gemar nonton film di gedung bioskop yang waktu pemutarannya pada waktu sholat, sehingga sholatnya yang tertinggal itu dikodok setelah melakukan sholat wajib berikutnya. Kalau kita teliti, yang ada dasarnya ialah melakukan jamak sholat fardu dikala ada keperluan yang penting, berdasarkan apa yang pernah dilakukan Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Abbas. Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati fi ghairi khaufin wala matar. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jamaah antara salat zuhur dan salat asar atau salat maghrib dan isya di Madinah dalam kota, tidak dalam keadaan khauf atau ketakutan dan tidak dalam keadaan hujan. Komentar Ibnu Abbas ketika ditanya apa yang dimaksud dengan melakukan seperti itu, ia menjawab untuk tidak menyempitkan umatnya. Tentu saja hal itu karena Nabi menghadapi hal yang penting dan tidak menjadi kebiasaan. Menurut riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Abbas pula, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an wa samaniyah az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di halaman kota Madinah 7 rakaat. Menurut riwayat Bukhari, ada kata jam'an yang artinya dalam keadaan jamak, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Demikianlah yang bisa sampaikan dan sama-sama kita dengar mengenai mengqadha salat. Semoga dengan sama-sama mendengarkan tanya jawab agama ini bisa menambah keimanan kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.